Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Marwanto di channel EduDamkar. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membaca asap di tempat kebakaran atau istilahnya smoke reading. Nah, smoke reading ini atau membaca asap di tempat kebakaran ini sangat penting bagi seorang petugas pemadam kebakaran dan penyelamat, terutama untuk menghindari kemungkinan terjadinya bahaya di tempat kebakaran. Bagi yang pertama kali menyaksikan video ini, silahkan simak video-video lainnya di channel EduDamkar seperti perilaku api, pengetahuan B3, first aid, bantuan hidup dasar, penanganan gigitan ular, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya. Asap, suhu panas, dan gas beracun merupakan hasil yang tercipta dari proses pembakaran. Hasil dari pembakaran tersebut akan menjadi lebih besar tergantung daripada api yang membesar. Jika api masih berada dalam sebuah bangunan gedung, maka bangunan tersebut akan menjadi wadah yang menjebak hasil dari pembakaran ini. Hasil dari pembakaran tadi yang berupa asap, suhu panas, dan gas beracun yang terperangkap ini dapat menyebabkan penyebaran api yang lebih besar, cepat, dan bahkan bisa menyebabkan ledakan. Asap atau sisa pembakaran yang sebetulnya berbentuk padat atau cair, tetapi ukuran dan beratnya sangat ringan sehingga terlihat seakan-akan bercampur dengan udara dan bersifat seperti udara. Campuran seperti ini disebut dengan koloid. Zat padat yang terkandung dalam asap biasanya disebut jelaga, yang sebagian besar merupakan karbon. Tetapi ada juga asap yang mengandung sedikit senyawa logam, tergantung pada sumber pembakarannya. Salah satu senyawa logam yang terkandung dalam asap ialah TEL, tetraethyl lead, senyawa dari logam timbal yang berasal dari asap kendaraan bermotor. Zat ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan otak. Zat cair yang terkandung di dalam asap yaitu berupa air. Semakin banyak air yang terkandung di dalam asap, maka warna asapnya cenderung akan lebih berwarna putih. Selain air, gas yang terkandung dalam asap yaitu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan dari pembakaran yang kaya akan oksigen, seperti api unggun pada lapangan terbuka atau area terbuka dan juga kompor pada saat memasak. Tetapi semakin miskin oksigen atau semakin sedikit oksigennya, maka senyawa gas yang terkandung dalam asap cenderung mengandung karbon monoksida. Contohnya adalah pada saat asap pembakaran kendaraan bermotor ataupun pada rokok. Ada juga asap yang berbau harum seperti pada pembakaran dupa. Tadi disebutkan bahwa asap juga merupakan koloid. Contoh koloid yaitu agar-agar ataupun susu. Walaupun mirip dengan larutan, koloid mempunyai sifat yang berbeda dengan larutan sejati. Cobalah menyinari koloid seperti asap atau agar-agar dengan menggunakan sinar laser. Kita pasti akan melihat berkas sinar di dalam koloid tersebut. Peristiwa ini disebut efek Tyndall yang ditemukan oleh seorang fisikawan asal Irlandia bernama John Tyndall. Itulah sebabnya terkadang ketika kita menyinari menggunakan senter atau pada saat terjadi kebakaran atau pada saat ada kabut, cahaya atau sinar senter kita tidak dapat tembus. Itulah mengapa terkadang pandangan kita akan terganggu pada saat terjadi kabut ataupun pada saat terjadinya asap. Asap, panas, dan gas beracun akan bergerak secara horizontal di bawah langit-langit hingga menemukan celah untuk ke tempat yang lebih tinggi. Asap tipis berwarna cerah bergerak pelan keluar dari gedung atau bangunan. Hal ini biasanya menunjukkan bahwa api kecil dan melibatkan bahan bakar biasa. Aliran asap ini biasanya disebut aliran laminar. Asap tebal berwarna abu-abu gelap terdorong keluar. Hal ini menunjukkan bahwa api yang lebih besar atau lebih intens. Api yang melibatkan produk minyak bumi akan menghasilkan asap hitam bergulir dalam jumlah yang sangat besar secara vertikal.
Atribut asap yang harus dianalisa oleh seorang pemadam kebakaran diantaranya adalah volume asap. Volume asap akan menjadi indikasi atau menjadi tanda bagi seorang pemadam kebakaran. Volume asap akan menandakan jumlah bahan bakar dan gas yang terkandung di dalam satu ruangan, sehingga volume asap menjadi sebuah indikator bagi seorang pemadam kebakaran. Yang kedua, yaitu adanya kecepatan asap yang keluar dari bangunan gedung. Semakin tinggi kecepatan asap yang keluar dari bangunan gedung, maka bangunan gedung tersebut menandakan posisinya sedang dalam keadaan panas atau memiliki tekanan yang cukup tinggi. Pergerakan asap yang disebabkan oleh panas biasanya akan naik secara bertahap setelah meninggalkan gedung atau bangunan. Jika kecepatan asap yang meninggalkan lubang mengalami turbulen, maka kemungkinan akan terjadi flashover. Black fire atau asap hitam merupakan asap yang memiliki volume tinggi dengan kecepatan turbulen dan kepadatan asap yang sangat padat dan juga berwarna hitam. Black fire merupakan sebuah tanda pasti akan terjadinya flashover. Yang berikutnya adalah kepadatan. Mungkin faktor paling penting dalam memprediksi bahaya yaitu kepadatan asap. Semakin padat asap, maka bahaya akan semakin tinggi. Asap dengan visibilitas 0 dapat menyala dengan cepat atau sering disebut dengan smoke explosion. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, apa iya asap bisa akan menyala atau asap bisa akan terbakar? Percobaan sederhana bisa Anda lakukan, yaitu dengan cara menyalakan lilin, kemudian matikan sesaat, dan nyalakan kembali api di atas asap yang terbakar. Maka itu akan menjadi menyala. Kita saksikan tayangan atau percobaan berikut ini. Nah, ini adalah bukti yang cukup untuk menjelaskan bahwa di dalam asap ada bahan bakar yang belum menyala. Mungkin bagi Anda ini menjadi sesuatu yang biasa saja, tetapi bayangkan kalau ini terjadi pada kondisi di mana jumlah asapnya cukup banyak, 100, 1000 kali atau mungkin berjuta kali kandungan asapnya yang sama seperti ini di dalam satu ruangan. Yang selanjutnya adalah warna asap. Warna asap dapat mengindikasikan jenis bahan yang terbakar. Tetapi pada kenyataannya, pada kasus kebakaran bukan hanya satu jenis bahan yang terbakar, sehingga asap cenderung warnanya hampir mirip. Tetapi paling tidak, pemadam kebakaran dapat mempelajari asap sebagai tanda terjadinya sebuah kebakaran atau tanda di mana titik api tersebut bermula. Oleh karena itu, semakin hitam asapnya, semakin panas asapnya. Asap hitam dengan kecepatan tinggi tetapi tipis menandakan bahwa ada api yang mendorong asap tersebut. Dengan kata lain, api berada di dekat asap tersebut. Yang juga harus diwaspadai oleh seorang pemadam kebakaran yaitu adanya backdraft. Backdraft dapat terjadi ketika sebuah ruangan terjadi kebakaran secara sempurna tetapi pasokan oksigennya berkurang sehingga apinya akan surut, tetapi jumlah bahan bakarnya cukup dan panasnya masih cukup tinggi yang bisa mampu untuk terjadi penyalaan secara tiba-tiba apabila ada suplai oksigen yang masuk. Hati-hati bagi rekan-rekan pemadam kebakaran terhadap resiko adanya backdraft. Demikianlah ilmu tentang membaca asap di tempat kebakaran. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Jangan lupa selalu utamakan keselamatan pada saat melaksanakan operasi pemadaman dan juga penyelamatan. Salam hormat,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.